Selamat bergabung kembali pada pembahasan mengenai teori sosiologi modern mengenai stratifikasi sosial. Dalam slide ini diperlihatkan peta teori dengan melihat pada teori klasik dan modern. Marx melihat mengenai metode produksi dan kepemilikan alat produksi. Teori modern yang digunakan oleh Wright adalah mengenai proses eksploitasi dan kelas produksi. Kemudian pemikiran Weber mengenai kesempatan hidup. Dalam pemikiran Goldthorpe melihat pada situasi pasar. Selanjutnya Durkheim menganalisis mengenai asosiasi okupasi atau pekerjaan. Dan Gruski melihat pada golongan okupasi. Pemikiran Dahrendorf melihat pada otoritas dengan mengambil pemikiran Weber serta konflik dari pemikiran Marx. Pemikiran pertama yang akan dibahas pada sesi ini adalah pemikiran dari Ralph Dahrendorf. Ia menganalisis joint stock company di Eropa Barat dan Amerika di abad 19. Pada perusahaan ini, terjadi pemisahan pemilik dan pengontrol perusahaan, di mana hal tersebut berbeda dengan pemikiran Marx yang melihat bahwa pemilik dan pengontrol berada di satu tangan yaitu kaum kapitalis. Akibat dari pemisahan ini secara manifest, ada dua entitas yang sebelumnya dipegang oleh satu, dan secara laten munculnya kapitalis without function dan juga functionaries without capital. Selanjutnya, Dahrendorf melihat adanya tiga basis kelas, yaitu kapitalis, pekerja, dan petty bourgeois. Dan ia juga melihat adanya tiga dimensi penguasaan sumber ekonomi, yaitu penguasaan terhadap investasi, alat produksi, dan tenaga kerja. Lebih lanjut, Dahrendorf mengkaji mengenai kelas pekerja dan kelas tengah baru. Ia melihat bahwa kelas pekerja itu ternyata tidak homogen. Dan ada tiga jenis kelas pekerja yaitu terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Kemudian mengenai kelas tengah baru. Ia memiliki dua pendapat. Mereka itu bisa saja merupakan perpanjangan dari kelas lama, yaitu kelas kapitalis. Bisa juga mereka bukan perpanjangan dari proletar, tetapi pada tingkat tertentu, mereka lebih dekat dengan kelas pekerja daripada kelas penguasa. Pemikiran selanjutnya adalah pemikiran dari Erik Olin Wright yang membahas antara lain mengenai middle class di antara pekerja. Ada dua hal yang ia bahas. Pertama, mengenai hubungan terhadap otoritas dalam produksi. Ia melihat bahwa manajer dan supervisor dianggap sebagai kelas kapitalis dan kelas pekerja secara bersamaan. Nah, hal ini memperlihatkan posisi yang kontradiktif dalam relasi kelas. Kedua, mengenai kepemilikan keterampilan dan keahlian. Kedua hal tersebut menentukan lokasi tertentu dalam hubungan kelas. Keterampilan dan pengetahuan berkaitan dengan modal simbolis dan gaya hidup yang khas, kalau kita meminjam pemikiran Bourdieu. Kemudian pemikiran John Goldthorpe. Goldthorpe, Erikson, dan Portocarrero menghasilkan skema kelas yang banyak digunakan dalam analisis empiris selama kurang lebih 30 tahun. Skema kelasnya membedakan pekerjaan dalam situasi pasar dan situasi kerja. Situasi pasar misalnya mengenai tingkat penghasilan, kondisi ketenaga kerjaan. Sedangkan situasi kerja itu merupakan lokasi okupasi dalam sistem otoritas dan kontrol dalam proses produksi. Kemudian, pembuatan skema stratifikasi sosial difokuskan pada struktur kelas dan hierarki sosial. Pemikiran David Gruski melihat kepada aset-aset utama, kemudian strata-strata utama, dan ideologi-ideologi yang ada dalam 6 jenis masyarakat dengan sistem masyarakat yang berbeda-beda. Yang bisa dilihat dalam bagian ini.
Lalu bagaimana kita menggunakan teori stratifikasi? Pertama, teori sosiologi merupakan penjelasan yang dikonstruksikan oleh ilmuwan berdasarkan pada realitas sosial yang bervariasi. Kedua, realitas dan paradigma yang beragam dari para ilmuwan menghasilkan teori yang beragam juga, seperti adanya pemikiran Marxian, Weberian, dan Durkheimian. Ketiga, teori sosial yang relatif universal sangat jarang ditemukan karena adanya keragaman gejala sosial. Ini yang membedakan dengan ilmu pengetahuan alam. Lalu bagaimana kita melakukan aplikasi dan validitas teori? Ada paling tidak 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, peneliti perlu bersifat kritis dalam menerapkan dan memvalidasi teori. Kedua, perlu diketahui konsep kunci dan proposisi. Ketiga, perlu diketahui apakah konteks berpengaruh terhadap gejala yang kita kaji. Dan keempat, keragaman gejala menghasilkan juga keragaman teori atau middle range theory yang dapat dikonstruksikan oleh para ilmuwan sosial. Selanjutnya masih mengenai aplikasi teori. Setelah kita melakukan penelitian, bisa terdapat paling tidak 3 kemungkinan. Pertama, teori diterima secara keseluruhan. Kedua, teori direvisi atau modifikasi dengan tambahan atau pengurangan konsep atau proposisi. Ketiga, bisa saja teori ditolak secara keseluruhan. Teori yang telah divalidasi berguna untuk memprediksi gejala yang akan dianalisis. Kemudian, teori dan prediksi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang relevan dengan realitas yang terjadi. Kemudian bagaimana keterbatasan teori-teori sosiologi? Teori sosiologi punya keterbatasan karena adanya variasi gejala dan paradigma yang dimiliki oleh para ilmuwan sosial. Contohnya, teori sosiologi masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri dan juga masyarakat informasi. Kemudian teori stratifikasi masyarakat sederhana berbeda dengan masyarakat yang kompleks. Demikian juga dalam konteks waktu, teori sosiologi masyarakat kolonial beda dengan masyarakat pasca kolonial. Demikian paparan singkat mengenai teori sosiologi modern. Anda dapat mencari dan mengkaji juga teori-teori modern yang lain yang dapat memperkaya wawasan dan analisis stratifikasi. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.